Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala ta'ala ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka dari dua ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berdoa kepadanya. Tidak cukup hanya sekedar perintah ibadah berdoa, tetapi Allah menjamin juga akan menjawab dari doa-doa mereka. Maka di dalam ayat yang pertama, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengijabahi doa kalian. Dan ayat yang kedua, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadaku di saat berdoa kepadaku. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bagi kita dari besarnya rahmat Allah kepada kita kaum muslimin, yang mana kita makhluk yang miskin dan papa, makhluk yang lemah, yang butuh kepada zat yang maha kuasa, di mana zat tersebut yang akan membantu kita untuk memberikan rizki kepada kita, untuk memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dan dijadikan juga sebagai ijabah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bahkan oleh sebab itu dijadikan ibadah adalah, doa adalah ibadah yang mulia. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Al-A'mash dan juga Mansur Ibnul Mu'tamir dari Dar, dari Yusai' Al-Hadrami, dari Nu'man ibni Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah suatu peribadatan. Maka hadis ini hadis yang sahih, sanadnya semua rijalnya thiqat dan telah disahihkan oleh Syekh kami Al-Muhaddits Imam Muqbil Al-Wadi'i. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah. The worship is the core, bahwa doa itu adalah otaknya ibadah, maka sanadnya dhaif
karena di sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibn Lahiyah, yang mana dia seorang yang dhaif dan mudallis, dan telah terbakar kitabnya. Maka dari sini di Jumat yang lalu telah kita berikan dari penghalang-penghalang seseorang dari dijawab doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka pada kesempatan Jum'ah ini kita akan masuk kepada perkara yang lain, yaitu penyebab diijabahi doa. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari penyebab diijabahi doa sangat banyak. Dan di dalam khutbah yang singkat ini kita akan menyebutkan dari beberapa perkara saja. Maka kita simpulkan dari penyebab doa diijabahi oleh Allah, kembali kita jadikan, rangkumkan kepada dua perkara. Perkara yang pertama, mimma yata'allaq bil waqt, berhubungan dengan timing, dengan waktu. Kapan waktu terbaik agar diijabahi doa. Dan yang kedua nanti di khutbah yang kedua kembali kepada sifat. Maka dari timing, perkara yang pertama dari waktu diijabahi doa itu juga banyak. Maka kita berikan beberapa saja. Pertama, di saat kita sujud, di dalam sholat kita. Maka telah datang hadis yang datang dari dua sahabat. Pertama dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang kedua dari Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Maka dari lafaz Abi Hurairah, inna aqraba al-abd min rabbihi hina yasjud fa'aksirud du'a. Maka tidaklah seorang hamba pada saat itu dia akan dalam keadaan terdekat kepada Allah di saat sedang bersujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Ini ucapan Nabi kita di dalam waktu sujud, di riwayat Abi Hurairah. Adapun di riwayat Ibni Abbas, fa'ammas sujud fajtahidu fid du'a wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a. Adapun di waktu sujud, maka berijtihadlah, perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah. Maka ini lafaz dari Ibni Abbas dan lafaz dari Abi Hurairah menunjukkan timing, waktu yang mustajab di saat seseorang ingin berdoa kepada Allah adalah di waktu sujud, di dalam sholatnya, kapanpun. Kemudian yang kedua, fi tasyahud al-akhir inda shalah, di tasyahud yang terakhir dari setiap waktu shalah. Maka di tasyahud yang akhir, maknanya kalau sholat fajar bagaimana? Ya di tasyahud yang pertama dan yang terakhir. Adapun di sholat yang dua kali tasyahud, maka di tasyahud yang kedua fil akhir. Maka dalilnya telah datang dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, di mana di saat Nabi mengajarkan at-tasyahud dan salam, maka disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam tasyahud al-akhir disebutkan summa yatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi falyad'u. Maka setelah melaksanakan tasyahud al-akhir, yatakhayyaru minad du'a, maka dia memilih dari doa ajabahu ilaihi falyad'u, dari apa yang dia inginkan, yang dia pilih dari kebutuhan dia kepada Allah untuk berdoa, falyad'u, agar
dia membaca doa. Maka disyariatkan sebelum salam kita melaksanakan tasyahud, setelah selesai tasyahud berdoa. Baik berdoa dari lafaz Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau dari lafaz-lafaz hadis yang sering kami ajarkan dari hadis Mu'ad yang sanadnya sahih dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli dari Mu'ad, disebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena di lafadznya disebutkan fi kulli duburin minas shalah. Maka bacalah doa ini di akhir dari salat kamu, ihtimal sebelum melaksanakan salam di akhir dari tasyahudnya. Membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ini dari timing, tempat yang baik, yang diijabahi oleh Allah. Dan yang ketiga, bainal adzan wal iqamah, antara adzan sampai dengan iqamati shalah, menunggu imam datang, maka itu waktu mustajab. Dan pendalilannya datang dari hadis Anas, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zaid Al-Ammi an Muawiyah ibni Qurrah dari Anas ibni Malik. Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a la turaddu bainal adzan wal iqamah. La turaddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Falyad'u au fad'u. Maka berdoalah di antara adzan dan iqamah, la turad. Doa-doa pada waktu itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka hadis ini seperti kami sebutkan berpenyakit karena Zaid Al-Ammi disebutkan oleh para ulama laisa bil qawi fil hadis. Dia hafalannya lemah, tidak kuat. Namun telah datang diriwayatkan oleh jalan yang lain dari ashabi sunan, dari Israel an Abi Ishaq As-Sabi'i an Buraid ibni Abi Maryam an Anas. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Namun sayang, Abu Ishaq meskipun imam muhaddis, namun dia mempunyai penyakit yang lain. Sanad ini mudallis dan mengatakan kepada Buraid an Anas. Maka dari dua riwayat Anas ini, yang tadi dari Zaid Al-Ammi yang dhaif, dan dengan mudallisnya dan tadlis dari mudallis Abi Ishaq As-Sabi'i, bisa naik khobar ini kepada Hasan li ghairi. Maka perkara yang ketiga, the good time, waktu yang terbaik untuk melaksanakan doa adalah antara adzan dan iqamah. Maka di sini cambuk bagi para penuntut ilmu yang belajar dengan kami, di saat mendengar adzan bukannya kembali bermain, bukannya kembali tidur, tetapi berwudu, laksanakan salat sunnah rawatib, duduk di masjid dan melaksanakan doa, karena doa pada saat itu mustajab. Dan antum ya ayyuhat thulabatul ilm, antum lebih butuh kepada doa agar Allah memberikan taufik, mendapatkan ilmu nafi' dan bisa mengamalkannya dan bisa mendakwahkannya. Maka antum para thulabatul ilm pada hakikatnya lebih butuh kepada doa, karena antum dalam keadaan menuntut ilmu, melaksanakan suatu amalan yang tinggi dan prima. Dan kemudian yang keempat adalah berhubungan dengan hari ini, as-sa'ah al-akhirah fi yaumil jumu'ah, jam-jam terakhir, waktu-waktu terakhir dari penutup hari Jumat. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga An-Nasai dan juga Imam Ahmad, yang sanadnya bertumpu kepada an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf dari Abi Hurairah, yang mana Abu Hurairah menyebutkan keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang yaumul jum'ah, afdalu yaumin
tatlu'u fihi syams. Hari Jumat itu sebaik-baiknya hari, yang mana matahari itu terbit. Sebaik-baiknya hari dalam sepekan adalah hari Jumat. Kemudian disebutkan wa fihi, dan ada padanya, yusadifu muslimun yas'alullah. Maka bisa jadi seorang muslim kebetulan dia berdoa kepada Allah fi akhiri hadal yaum, maka di akhir dari hari ini, hari Jumat, karena menyebutkan keutamaan hari Jumat, fa innallaha a'taha iyah, maka Allah akan memberikan jawaban doa di akhir Jumat ini. Kemudian di riwayat An-Nasai ada hiwar antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Salam, seorang yang meriwayatkan hadis ini juga. Dia mengatakan kepada Abi Hurairah dan saling memberikan ilmu, kapan kalau begitu terjadinya. Maka disebutkan fi sa'ah al-akhirah fi yaumil jum'ah qabla an yaghiba syams. Maka kapan kalau begitu? Dikatakan dia itu sebelum tenggelamnya matahari dari akhir hari Jumat. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa pada saat itu tidak ada sholat, dan yang diinginkan adalah menunggu sholat maghrib. Maknanya waktunya di akhir dari waktu asar sebelum sholat maghrib, itulah waktu-waktu dari waktu yang mustajab, dan hadis ini hadis yang sahih. Adapun yang kelima, the good time, waktu yang mustajab bagi orang-orang yang ingin doanya diijabahi oleh Allah, adalah sepertiga malam terakhir dalam setiap malam. Seperti hadis yang masyhur yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thuluthil akhir, bahwa semuanya Allah setiap malam di sepertiga malam terakhir, maka Allah akan turun ke langit-langit dunia. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa man yad'uni fa'ajibalahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu wa man sa'alani fa'atiyahu. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi pada saat itu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi pada saat itu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni pada saat itu. Dan di riwayat al-akhir disebutkan hatta yatla al-fajr. Maka terus menerus Allah mengatakan demikian, dan memberikan ijabah doa dan memberikan ampunan bagi yang meminta ampun. Sampai kapan? Sampai matahari itu, fajar itu mulai terbit dengan adzan yang kedua. Maka setelah itu ditutup permasalahan ijabatid doa. Maka inilah 5 perkara yang bisa kita berikan karena timing yang singkat di khutbah Jum'ah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafur.